Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat sehat. Pada kesempatan kali ini kami kembali dari tim keselamatan pasien akan memaparkan tentang salah satu sasaran keselamatan pasien yang berjudul identifikasi pasien. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa terdapat 6 sasaran keselamatan pasien. Pertama, melakukan identifikasi pasien. Yang kedua, meningkatkan komunikasi efektif. Yang ketiga, meningkatkan keamanan obat yang harus diwaspadai. Yang keempat, memastikan tepat lokasi, prosedur, dan pasien. Yang kelima, mengurangi risiko infeksi akibat perawatan. Yang keenam, mengurangi risiko jatuh. Nah, lantas apa yang di bawahnya, Dok? Misalnya yang nomor satu, kepatuhan identifikasi pasien, nomor dua, kepatuhan membuat operan jaga, nomor tiga, ketepatan pemberian obat lasa, dan sebagainya ke bawah. Ini yang di bawah dari sasaran keselamatan pasien ini adalah indikator sasaran keselamatan pasien di Puskesmas Menteng. Nah, kenapa ada dua poin yang kami beri warna merah? Nomor satu dan nomor 5 ini, karena ini yang akan menjadi pembahasan spesifik, khususnya yang nomor satu ya, terutama bahwa nomor satu dan nomor 5 ini merupakan indikator nasional mutu. Ya, apa itu indikator nasional mutu? Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Bahwa dari 6 sasaran keselamatan pasien, itu ada dua eh, sasaran apa dari sekian indikator nasional mutu ada dua dari sasaran keselamatan pasien. Nah, ini indikator nasional mutu berdasarkan Permenkes nomor 30 tahun 2022 tentang indikator nasional mutu pelayanan kesehatan. Apa sih indikator nasional mutu itu? Berdasarkan pengertiannya, indikator mutu itu merupakan tolak ukur yang digunakan untuk menilai tingkat capaian target mutu pelayanan di fasilitas kesehatan kita. Dalam hal ini kami di Puskesmas Menteng. Nah, mutu pelayanan kesehatan itu apa? Yakni tingkat layanan kesehatan untuk individu dan masyarakat yang dapat meningkatkan luaran kesehatan yang optimal, diberikan sesuai dengan standar pelayanan dan berkembang dan perkembangan ilmu pengetahuan terkini serta untuk memenuhi hak dan kewajiban pasien. Kalau sobat sehat lihat ini yang di merah-merah tolak ukur dan tingkat layanan kesehatan. Dari kalimat awalnya saja ini berarti akan berhubungan dengan hitung-hitungan atau angka-angka yang nilainya eh, objektif ya, berdasarkan Permenkes nomor 30 tahun 2022. Next, apa sih yang kita ukur dalam kepatuhan identifikasi pasien itu? Minimal dua identitas dari pasien yang tidak berubah. Pertama, tentu nama. Yang kedua adalah tanggal lahirnya berapa. Ya, namanya siapa, Bu atau Pak. Lalu tanggal lahirnya berapa, Bu atau Pak. Boleh disebutkan seperti itu. Jadi kita minta pasien untuk secara mandiri menyebutkan nama dan tanggal lahirnya. Nah, seperti yang saya kemukakan sebelumnya bahwa indikator nasional mutu itu akan berkaitan dengan tolak ukur atau berkaitan dengan angka-angka. Nah, ada yang disebut dengan profil indikator. Profil indikator ini apa sih yang kita ukur dari kepatuhan identifikasi pasien tersebut? Nah, ini dasar pemikirannya berdasarkan Permenkes mengenai keselamatan pasien ya nomor 11 tahun 2017, kemudian ketepatan identifikasi dan sebagainya. Nah, di sini dimensi mutu yang ditekankan adalah dimensi keselamatan dan tujuannya adalah untuk mengukur kepatuhan pemberi layanan
untuk melakukan identifikasi pasien dalam melakukan tindakan pelayanan. Demikian definisi operasionalnya juga, pemberi pelayanan itu terdiri dari tenaga medis dan tenaga kesehatan, Named dan Nakes ya. Kemudian, identifikasi pasien secara benar merupakan proses identifikasi yang dilakukan dengan pemberi pelayanan menggunakan minimal dua penanda identitas ya, seperti yang sebutkan sebelumnya, minimal dua, nama dan tanggal lahir, bisa juga nomor rekam medis atau NIK-nya sesuai dengan yang kita tetapkan di puskesmas seperti apa. Paling tidak dua, entah nama lengkap dan tanggal lahir, atau entah nama lengkap dan nomor rekam medis, atau nama lengkap dan NIK-nya, itu kita bisa lakukan identifikasi minimal dua itu ya. Kalau misalnya dok, ada yang apa namanya sama, tanggal lahirnya sama, nah itu kita bisa lihat nomor rekam medisnya seperti itu ya. Atau kita bisa lihat juga dari NIK-nya. Nah, identifikasi dilakukan dengan cara visual dan atau verbal. Jadi bisa salah satunya dan atau verbal. Artinya begini, eh, kita bisa melihat dari, kalau di puskesmas kami itu ada karcis antrian. Jadi misalnya di karcis antrian itu ada namanya, nama nama pasien, ada tanggal lahir pasien. Jadi bisa kami cocokkan sambil pasien kita minta untuk menyebutkan nama dan tanggal lahirnya, kita cocokkan dengan karcis antrian pasien. Seperti itu. Kemudian definisi operasional selanjutnya itu adalah pemberi layanan siapa yang, yakni yang melakukan identifikasi secara benar pada setiap hal atau keadaan terkait tindakan intervensi seperti pemberian obat, prosedur tindakan, maupun prosedur diagnostik. Yang terakhir, identifikasi pasien dilakukan benar jika pemberi pelayanan melakukan identifikasi seluruh tindakan intervensi yang dilakukan dengan benar. Jenis indikatornya apa? Berupa proses, satuan pengukurannya. Nah, ini yang saya bilang tadi, persentase. Pengukurannya seperti apa? Ada numerator dan denumerator. Untuk denumerator itu, untuk numerator kita menggunakan jumlah pemberi pelayanan yang melakukan identifikasi secara benar dalam periode pengamatan, dibagi, atau denumeratornya jumlah pemberi pelayanan yang diobservasi dalam periode observasi. Targetnya 100%. Kriteria inklusi, semua pemberi pelayanan yang memberikan pelayanan kesehatan yang disebutkan tadi ya, NAMED dan Nakes. Kriteria eksklusinya tidak ada. Nah, ini formulanya, cara perhitungannya, rumusnya. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan observasi. Ini kami ambil dari Permenkes nomor 30 tahun 2022 ya. Instrumen pengambilan data bisa dengan formulir observasi kepatuhan identifikasi, besaran sampelnya dari total sampel apabila populasinya jumlahnya kurang dari sama dengan 30, namun bila lebih bisa menggunakan rumus Slovin. Biasanya yang menggunakan total sampel ini yang di kelurahan yang karyawannya mungkin kurang dari sama dengan 30, dan rumus apa ya, dan yang populasinya lebih dari sama dengan 30 biasanya di kecamatan. Kemudian cara pengambilannya dengan non-probability sampling. Periode pengumpulan datanya bulanan, penyajiannya bisa dengan tabel atau charts. Kemudian periode analisis dan pelaporan bisa bulanan, tribulanan, maupun rekap setahunan. Penanggung jawabnya adalah penanggung jawab mutu. Nah, siapa saja sih sampel yang akan kita amati? Seperti definisi operasional yang disebutkan bahwa ini adalah eh, tenaga kesehatan dan tenaga medis yang melakukan intervensi pasien berdasarkan definisi INM tadi. Nah, ini dia tindakan intervensi pasien yang dimaksudkan
Pertama, pemberian obat. Siapa yang melakukan pemberian obat? Nah, di sini yang dimaksudkan adalah eh, teman-teman kita di unit pelayanan farmasi atau apoteker. Kemudian pemberian cairan intravena bisa teman-teman bidan ataupun perawat. Kemudian prosedur tindakan di ruang tindakan dan gawat darurat. Ini bisa dari profesi perawat dan dokter. Kemudian prosedur tindakan di ruang kesehatan ibu dan KB, anak dan imunisasi, ini bisa dari teman-teman bidan. Kemudian prosedur tindakan di ruang pelayanan gigi. Nah, bisa dari eh, perawat gigi dan dokter gigi. Yang terakhir, prosedur pengambilan sampel ini dari teman-teman analis laboratorium. Nah, di sini kalau teman-teman yang sudah terbiasa mengisi INM tentu tahu bahwa ada yang disebut observer. Observer ini yang melakukan pengamatan atau melakukan penilaian untuk eh, identifikasi pasien yang dilakukan oleh para tenaga kesehatan dan tenaga medis yang memberikan tindakan intervensi. Nah, petugas di sini yang dimaksudkan adalah teman kita yang melakukan intervensi. Kalau di kami di Puskesmas Menteng, observer adalah kami-kami tim keselamatan pasien yang menjadi observer untuk kepatuhan identifikasi pasien ini. Nah, bagaimana perhitungan sampelnya? Kalau kami, karena karyawan di kecamatan itu lebih dari 30, kami menggunakan rumus Lovin. Rumus Lovin sudah disederhanakan di aplikasi INM sendiri, sudah kita tinggal menginput total pasien kita, atau maaf, total petugas kita, maka itu akan muncul dengan sendirinya total sampel yang eh, kita lakukan pengamatan. Nah, ini contoh yang kami lakukan tahun 2023 ya. Tahun 2023 perhitungan sampel kepatuhan identifikasi pasien yang eh, kami lakukan berdasarkan formasi petugas di Puskesmas Menteng dan Kelurahan Kebon Siri. Kenapa mengambil Menteng dan Kelurahan Kebon Siri? Karena waktu itu Kelurahan Kebon Siri belum punya akun INM, jadi kami satukan dari situ. Nah, bila di total-total jumlah petugas farmasinya tadi ada 11 orang, perawat 29, dokter 27, bidan 20, dan total semuanya 120, maaf, 102 petugas. Nah, total 102 ini kemudian kita masukkan dihitung sampel, masukkan jumlah populasi 102, ketika dihitung oleh aplikasi INM muncul angka 81 tenaga kesehatan, sehingga kami akan melakukan pengamatan sebanyak 81 kepada 81 petugas dalam sebulan. Nah, ini cara perhitungannya lebih detail tadi. Masukkan populasi 102. Nah, hasil yang muncul itu 81. Ini perhitungan secara otomatis. Kalau teman-teman ada yang ingin mencoba lebih detail mencari tahu, nah ini rumus manualnya, perhitungan rumus Lovin di mana ukuran sampelnya adalah N kecil dan ukuran populasi N besar dan E adalah margin of error. Di total-total sama ya, 81 sampel. Nah, ini anggota tim keselamatan pasien atau yang berlaku sebagai observer yang saya sebutkan sebelumnya tadi, kami-kami yang menjadi observer untuk pelaksanaan eh, pengamatan kepatuhan identifikasi pasien di Puskesmas Menteng. Kami ada 7 orang ya. Nah, bagaimana kami melakukan pengamatan atau jumlah pengamatan kami per harinya bagaimana? Nah, estimasi hari kerja ada 20 hari kerja. Nah, jumlah sampel petugas yang harus kami amati dalam sebulan itu ada 81 petugas. Maka jumlah pengamatan harian tinggal dibagi saja. Dari 81 petugas dibagi 20 hari kerja, berarti ada 4 sampai 5 petugas per hari yang harus kami amati. Nah, anggota tim
observer atau tim keselamatan pasien ini ada 6 orang, maaf, ini datanya masih data yang lama, 6 orang. Jadi jumlah pengamatan masing-masing anggota tim keselamatan pasien per hari ini ada, bisa kita bagi tadi, 5/6. 5 itu maksudnya ini jumlah petugas per hari yang kami amati, dibagi dengan jumlah pengamatnya, observernya 6 orang, 5/6, itu kan kalau di ini 0, sekian. Nah, kita bulatkan jadi 1. Berarti 1 orang tim keselamatan pasien mengamati 1 petugas. Nah, kami bulatkan jadi 2 petugas. Untuk apa? Untuk mengantisipasi bila ada yang cuti, tugas luar atau dinas luar, dan sebagainya. Seperti itu. Atau misalnya tidak sedang di tempat. Jadi, 1 eh, anggota tim keselamatan pasien atau 1 observer akan mengamati 2 petugas, 2 pemberi pelayanan. Ya, ini kesimpulannya. Setiap hari 1 anggota tim KP akan menginput atau dalam hal ini menginput dan mengamati minimal 2 nama petugas. Seperti itu ya. Nah, bagaimana kami mengamati atau cara pengamatan kami? Pengamatan dilakukan dengan visual dan atau audio ya. Jadi bisa mendengarkan, kan kita tahu seseorang melakukan identifikasi itu tadi dari secara verbal ataupun audio. Maka kalau kita sudah mendengar bahwa teman kita menanyakan nama dan tanggal lahir pasien, maka itu kita anggap mereka sudah melakukan identifikasi pasien. Pengamatannya dilakukan berapa lama, dokter? Yes, selama 10 sampai 15 menit. Bila dalam durasi tersebut teman kita atau petugas yang diamati sudah melakukan identifikasi, maka itu akan tercatat dia sudah melakukan identifikasi pasien. Nah, kalau dirunut, alur proses perhitungan identifikasi pasien di Puskesmas Menteng itu seperti ini. Jadi pertama, kita menentukan jumlah sampel yang kita peroleh dari rumus Lovin tadi, yakni 81 petugas per bulan. Kemudian kita menentukan jumlah pengamatan per hari. Nah, 1 anggota tim KP akan mengamati minimal 2 petugas per harinya. 2 petugas tentu tidak sulit ya teman-teman. Tentu di layanan kita banyak sekali aktivitas yang kita lakukan. Nah, mengamati cukup 2 petugas saja itu tentu sangat-sangat meringankan. Nah, melakukan pengamatan real time. Jadi saat itu juga kami menginput dan saat itu kami mengamati dan saat itu kami menginput. Karena kami beruntung juga bahwa layanan di tempat kami itu semua berbasis komputerisasi online. Jadi bisa saat menginput data itu bisa dilakukan secara real time. Nah, eh, yang terakhir itu melakukan penginputan real time di, ya ini maksud saya yang penginputan real time di website INM. Jadi masing-masing anggota tim KP menginput nama petugas yang mereka amati tiap harinya. Idealnya, idealnya memang tidak ada nama yang berulang. Jadi kalau misalnya eh, tim KP mengamati petugas A hari itu, besok jangan dia lagi idealnya. Tapi kalau misalnya petugas yang ada di tempat kita hanya itu, ya sudah, tidak apa-apa kita menginput nama yang bersangkutan untuk mewakili dari profesi masing-masing. Nah, anggota tim KP yang mengamati para pemberi layanan ini tidak melakukan intervensi, artinya kami mengamati tanpa menginterupsi. Menginterupsi artinya tidak memberitahu bahwa lagi kamu sedang saya amati loh gitu. Kita tidak boleh memberitahu, agar apa? Agar terbentuk budaya secara sadar dan konsisten. Lalu bagaimana kalau mereka tidak sadar-sadar? Nah, kita mengingatkan bahwa eh, capaian bulanan kita seperti ini loh, pada akhir evaluasi capaian bulanan kita belum tercapai loh gitu. Mohon teman-teman lebih disiplin, lebih aware lagi untuk melakukan identifikasi pasien, karena kami
tim keselamatan pasien senantiasa akan mengamati proses identifikasi yang dilakukan oleh teman-teman di layanan. Nah, ini perolehan eh, capaian indikator mutu. Nah, bisa sobat sehat lihat bahwa kepatuhan identifikasi pasien bentuknya kayak irama jantung ya, artinya naik turun. Belum pernah tercapai bulan Mei, jadi pernah 100%, tapi awal-awal itu masih naik turun, naik turun, naik turun. Kami sebenarnya tidak khawatir kalau memang capaiannya belum konsisten 100%, karena itu berarti masih ada ruang-ruang perbaikan untuk kami untuk membenahi kepatuhan identifikasi pasien di layanan kami. Nah, sekian paparan tentang identifikasi pasien. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.